Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persiapan pendirian usaha. Nah, di dalam pendirian usaha tentunya ada beberapa syarat, ya, baik formal maupun informal. Kita lihat di dalam mendirikan usaha ada beberapa step yang harus dilalui. Ya, pertama, mengurus izin usaha, kemudian mengajukan permohonan kredit, mengajukan tempat usaha, mengadakan fasilitas dan bahan baku, merekrut dan menempatkan SDM, mempersiapkan administrasi. Kita lihat untuk perizinan usaha, ya. Pengertian izin usaha bagi pengusaha, suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah, perizinan usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin usaha perdagangan. Nah, untuk penelitian izin usaha ini, dimana kalau kita ingin membuat sebuah usaha yang resmi, tentunya kita harus mengajukan izin bahwa kita akan membuat sebuah usaha yang dimana kita mendirikan sebuah bisa jadi CV atau PT ataupun dalam bentuk lain. Kita harus menunjukkan bahwa kita akan mendirikan usaha tersebut di sebuah tempat. Nah, maka pemerintah akan memberikan izin tersebut sesuai dengan usaha yang akan Anda kelola. Tujuannya adalah untuk mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan itu sesuai dengan usaha yang Anda miliki. Ada 3 jenis usaha yang diperbolehkan tidak memiliki. Usaha mikro, ya. Usaha lokasinya tidak yang sudah memiliki izin, ya. Contohnya kalau Anda punya toko di mall atau di beberapa pusat perbelanjaan, kemudian Anda membeli pertokoan atau beli tempat untuk restoran atau kafe, maka izin usahanya tidak harus ada karena izin usahanya sudah dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai tempat tersebut. Sedangkan untuk usaha mikro seperti pedagang kecil atau pedagang yang mempunyai tempat kecil dengan usaha yang kecil seperti UKM, ya, mereka tidak perlu untuk meminta izin karena untuk usaha mereka masih skala sangat kecil. Kemudian ada kawasan khusus, kawasan khusus seperti tempat usaha khusus untuk onderdil mobil, khusus untuk boneka, atau khusus untuk tempat-tempat tertentu. Itu juga harus sudah ada izin khusus yang diberikan kepada sebuah tempat. Nah, manfaat memiliki izin usaha, pertama itu tertib administrasi, ya, di mana nanti kalau ada permasalahan yang timbul di kemudian hari, nah, administrasi Anda sudah jelas. Kemudian legalitas, ya, legalitas bahwa usaha Anda itu ada izin usaha, sehingga nanti kalau ada masalah ataupun ada proyek yang mensyaratkan izin usaha, Anda bisa melampirkan izin usaha Anda sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sesuatu. Kemudian tertib hukum, ya, di mana khususnya di Indonesia sudah mewajibkan sebuah perusahaan atau tempat usaha mempunyai izin usahanya. Kemudian syarat memperoleh fasilitas, ya. Contohnya kalau Anda ikut lelang sebuah proyek pemerintah, biasanya mereka akan meminta izin usaha.
Kemudian syarat memperoleh kredit. Nah, jika Anda ingin mengajukan kredit usaha kepada pihak lain atau perbankan, itu biasanya mereka harus atau meminta izin usaha yang Anda miliki sebagai syarat bahwa Anda itu legal dan tertib terhadap hukum. Selanjutnya peraturan daerah. Perizinan usaha diatur dalam Impres nomor 5 tahun 94 dan SK Menteri Perdagangan nomor 1458 KP 12/1984. Perizinan usaha dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat 2. Ini peraturan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemberian izin usaha perdagangan sebagai berikut. Ya. Izin gangguan, surat izin usaha perdagangan, kewajiban memiliki NPWP, tanda daftar perusahaan atau TDP, nomor rekening bank, AMDAL. Jadi di masing-masing pemerintah daerah bisa jadi ada peraturan atau sebuah aturan yang harus Anda patuhi sebelum surat izin usaha Anda dikeluarkan. Itu berdasarkan peraturan daerah. Surat izin usaha yang harus dimiliki untuk usaha, ya, akte kepemilikan tanah, ya, bahwa tanah yang Anda miliki itu adalah punya Anda, baik atas nama PT ataupun atas nama pribadi. Kemudian IMB, ya, IMB surat izin mendirikan bangunan, ya, kemudian HO, kemudian TOP tanda daftar perusahaan. Ya, ini digunakan kalau Anda punya PT atau CV. Kemudian SIUP surat izin usaha. Jadi ini bagian yang harus Anda miliki. Surat izin yang harus dimiliki untuk sebagai usaha kalau Anda ingin mempunyai usaha dengan resmi seperti CV dan PT. Prosedur pengajuan izin usaha, persyaratan, ya, persyaratannya tentunya nanti ada listnya, bisa dilihat di website bagian pemerintah daerah masing-masing. Kemudian daftar ke loket pendaftaran, persyaratan diterima, ya, di bank office, percetakan surat, keluar BAP, 2 hari kemudian cek lapangan, persyaratkan bidang, biasanya ada satu luas, alamat, tenaga kerja, kegiatan spesifiknya apa, itu harus dilampirkan untuk bisa mendapatkan surat izin. Izin gangguan, ya. Tempat usaha adalah tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan. Izin gangguan sebenarnya disebut dengan surat izin tempat usaha, SITU, ya. Surat yang memberikan izin kepada perusahaan untuk menggunakan lokasi itu sebagai tempat usahanya. Jadi untuk izin gangguan karena di lokasi Anda itu tentunya akan bisa jadi menimbulkan ada tempat yang membuat Anda berhubungan dengan orang lain dan atau toko sebelah dan lainnya. Itu dengan Anda punya sudah izin tempat usaha, maka Anda akan dilindungi oleh secara hukum dan legal. Tujuan pemberian izin gangguan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, ya, karena di dalam surat izin ini kalau ada yang mengganggu Anda dalam usaha Anda bisa melaporkannya, dan kalau ada yang bertanya Anda bisa menunjukkan bahwa Anda sudah punya izin. Mengendalikan gangguan dari kegiatan usaha, ya. Kemudian memberikan kepastian dalam perolehan tempat dan usaha, mewujudkan tertib tempat melakukan usaha sesuai dengan rencana tata ruang, ya. Nah, nomor 4 ini ya, tentunya untuk mewujudkan, ya, karena banyak di terutama di kita banyak yang berjualan misalkan di pinggir jalan atau di trotoar atau di tempat-tempat yang memang tidak diizinkan untuk berusaha. Selanjutnya persyaratan yang harus ditaati, keamanan, kesehatan, ketertiban, ya. Di dalam keamanan harus menyediakan alat pemadam kebakaran contohnya, atau bangunannya harus mempunyai jalur
eksekusi atau jalur tangga darurat, harus mengikuti mentaati undang-undang keselamatan kerja dan lain-lain. Dalam kesehatan harus menyediakan tempat sampah yang tertutup yang bagus, harus mencegah kemungkinan pencemaran lingkungan, dan harus menyediakan kotak P3K dan macam-macam yang lainnya berhubungan dengan kesehatan. Ketertiban. Kegiatan hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah, ya. Kemudian daerah tertentu tentunya ada aturan-aturan sebenarnya. Dilarang menyimpan atau berjualan di pinggir jalan dan lain-lainnya, untuk jangan sampai mengganggu tertiban yang lainnya. Kemudian persyaratan yang lain, ya, wajib mengutamakan tenaga kerja, penduduk di sekitar memiliki KTP, harus menjaga keindahan lingkungan dan lain-lain. Pengertian SIUP. Surat izin usaha diberikan materi atau pejabat ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan di bidang perdagangan atau usaha. Ini biasanya diberikan kepada pengusaha baik perorangan, firma, CV, koperasi, BUMN dan sebagainya. Jenis SIUP, ya. SIUP besar, SIUP menengah, SIUP kecil, dan SIUP mikro. Ya. Kalau SIUP besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal kekayaan lebih besar, ya. Biasanya di atas 10 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kalau SIUP menengah biasanya modalnya 500 juta. Kemudian yang kecil di bawah 500 juta, 50 sampai 500 juta, dan kalau yang mikro diberikan kepada usaha perdagangan mikro atau kecil. Jenis SIUP, SIUP kecil dan SIUP menengah, SIUP dan SIUP besar, ya. Ini diberikan ditangani oleh Kepala Kantor Perdagangan Daerah tingkat 2 dan dengan atas nama menteri. Kalau SIUP besar diberikan oleh kantor wilayah, ya. Pemohonan kredit, ya. Untuk pemohonan kredit biasanya penggalangan modal berdasarkan sumber perolehan. Kalau modal sendiri dan modal pinjaman. Kalau modal sendiri berarti Anda yang memodali sendiri, yang mana Anda menanamkan modal pada suatu tersebut. Kalau pinjaman berarti Anda memperolehnya dari bank atau pinjaman dari baik perorangan atau saudara dan teman dan lain-lain. Dalam mengajukan kredit, ya, ada beberapa syarat, ya, salah satunya SIUP ini, ya. Jadi merupakan fasilitas keuangan menginginkan orang untuk atau badan saya meminjam uang. Ya, macam-macam kredit, misalnya kredit investasi dan kredit modal. Ya. Kredit modal, kredit investasi berarti uang yang dipinjam digunakan untuk proyek yang baru atau pada periode tertentu, biasanya ada masanya. Kalau kredit modal, kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi, contoh pemilihan bahan baku dan lain-lain. Macam-macam kredit berdasarkan jangka waktu, jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Ya. Ini jangka pendek berarti 1 tahun paling lama, kemudian menengah 1 sampai 3 tahun, dan panjang 3 tahun sampai 5 tahun. Tujuan pengajuan pinjaman biasanya untuk mengembangkan usaha, ya, meningkatkan keuntungan. Dokumen yang perlu, ya, biasanya penyediaan usaha, izin SIUP, NPWP, neraca perhitungan negara, pelaporan usaha. Cara pengajuannya biasanya dengan ke kantor bank. Kalau ke bank, ya, kalau kepada perorangan atau koperasi Anda harus mengajukan sama, ya, hampir mirip dengan, ya. Nah, di dalam analisis atas permohonan kredit biasanya ada karakter, capacity, kapital modal, kolateral, dan condition, ya, fasilitas dan bahan baku. Menyiapkan bahan baku, ya, dan fasilitas itu kalau Anda sudah punya usaha berarti harus menyediakan ini. Ya. Bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Semua bahan baku yang merupakan bagian dari barang jadi dia yang langsung dihasilkan. Tidak langsung berarti bahan baku yang berperan dalam proses produksi, secara tidak langsung tampak pada barang yang dihasilkan. Ya. Jenis fasilitasnya peralatan dan perlengkapan. Ya. Menentukan tempat usaha. Dalam menentukan tempat usaha
ya dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu masih mencari keuntungan. Tempat usaha yang integritas tempat atau letak perusahaan melakukan aktivitas. Ya. Kemudian memilih tempat usaha, ya. Perusahaan dan konsumen. Jadi ada cara untuk memilih sebuah tempat usaha. Ya. Kalau perusahaan tentunya tempatnya strategis, dekat dengan bahan baku, dekat dengan pasar, dengan kerja mudah didapat, biaya transportasi murah, fasilitas daerah dan lain. Ya. Ini Anda harus bikin semacam analisis SWOT sendiri untuk perusahaan. Ya. Apakah letaknya strategis, ya, letak dengan bagus dan lain-lain. Untuk konsumen adanya fasilitas parkir, ya. Jadi salah satu faktornya di konsumen Anda harus memikirkan tempat parkir, fasilitas transportasi, keamanan, ya, apa saja barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan lain-lainnya Anda harus menjadi pertimbangan untuk memilih tempat usaha. Ya. Menentukan tempat lokasi usaha, ya. Ada bedwet linkage, ada reward linkage. Ya. Ini berhubungan dengan sumber daya yang akan digunakan, tersedia dalam bahan baku, tenaga kerja, suasana fungsi masyarakat. Ini berhubungan dengan masalah pemasaran produksi, bagaimana lokasi usaha dapat memudahkan perusahaan dalam mendekati produk kepada konsumen. Ya. Nah, SDM, ya. Biasanya untuk SDM ini ada merekrut dan mendapatkan SDM, menyusun struktur organisasi, penggunaan sumber tenaga kerja, meningkatkan SDM dalam organisasi. Nah, untuk SDM di negara kita sudah ada undang-undangnya ketenaga kerjaan. Jadi dalam SDM itu ada, kalau kita lihat itu ada tenaga kerja tetap, tenaga kerja tidak tetap, dan ada yang outsource. Ya, jadi di dalam kebutuhan SDM ini tentunya sebuah perusahaan sudah menentukan langkah-langkah dalam perekrutan tentunya. Kemudian dalam merekrut ini biasanya dijelaskan ada job analysisnya, job description dan job specification. Dalam merekrut SDM, ya, semua aturan-aturan sudah harus jelas sehingga tidak timbul masalah di kemudian. Nah, jenis analisis job analisis, ya, nanti ada beberapa definisi jabatan, ya, sistem pekerjaan, tipe pekerja, ini bisa dibaca aja, tidak terlalu masalah. Mungkin itu dulu. Nanti jangan lupa mengerjakan kuis dan forum serta ada tugas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.